Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Di video sebelumnya kita membahas sigmoid function. Di video ini kita akan bahas gradient descent. Kenapa kita butuh gradient descent? Karena ada beberapa case di mana kita nggak bisa dapat closed form solution dengan kalkulus, makanya kita harus pakai iteratif proses, dan salah satunya adalah gradient descent. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari titik kritis dari loss function kita gitu. Ini adalah negatif log likelihood dari fungsi sigmoid yang kita hitung kemarin gitu. Kita bisa hitung si derivatifnya gitu. Nanti di sini ada sebuah rumus ya. Fungsi derivatif ini itu adalah fungsi untuk mencari slope atau gradient ya. Jadi kita punya negatif log likelihood atau loss function-nya, dan kita punya fungsi turunannya gitu. Sebenarnya iteratif proses itu adalah proses di mana kita coba-coba gitu. Dan untuk coba-coba, itu kita butuh beberapa data point gitu. Ketika kita tahu X sama dengan 5 dan Y sama dengan 10, X sama dengan 6 dan Y sama dengan 15 gitu kan. Titik-titik ini kita nanti bisa cek dengan suatu nilai beta, itu berapa gradiennya gitu. Dan gradien terbaik itu adalah gradien sama dengan 0 kan. Kalau gambarnya tuh berarti seperti ini. Kurva negatif log likelihood, dan untuk gradiennya kan nanti bisa gradien seperti ini kan. Gradiennya seperti itu. Tujuan kita biar bisa dapat gradien di sini. Atau gradiennya itu sama dengan 0 gitu kan. Tapi gimana caranya? Cara gampangnya ketika kita kasih nilai random beta dulu kan. Ketika kita kasih nilai random beta, kita tuh nanti bisa dapat tuh nilainya. Antara mungkin di sini ya. Ketika kita tahu pakai nilai random betanya di sini, berarti kita tinggal tuning aja kan si betanya. Betanya itu kita gerakan supaya si gradiennya yang ada di sini itu nanti pindah ke bawah gitu. Itu ide utama dari gradient descent. Jadi pertama kita akan pakai beta random itu untuk proses pertama, dan proses selanjutnya dari yang tadinya random kita coba shifting ke nilai paling minimum gitu. Atau steepest gradient di sini. Gradient paling kecil di sini. Untuk nge-shifting ini berarti kita butuh beberapa data point untuk validasi kan. Nah, makanya kita juga butuh data. Ini biasa yang disebut dengan model training. Model training adalah kita melatih model kita supaya modelnya itu bisa memprediksi suatu nilai yang akurat. Apa definisi akurat? Kalau di regresi, berarti nilainya itu tidak jauh dari nilai aslinya. Jauh atau tidak nilai prediksi dengan nilai aslinya, itu adalah error. Kalau errornya kecil, berarti modelnya akurat. Error itu bisa kita representasikan dengan si negative log likelihood ini, dan ketika kita hitung si gradiennya, nilai error terkecil itu ketika gradiennya itu gradien sama dengan 0 gitu. Terus, gimana kita bisa update si nilai betanya ini sehingga gradiennya itu bisa M sama dengan 0 atau gradien sama dengan 0 gitu. Itu kita bisa pakai rumus ini. Beta T plus 1, beta future itu bisa kita dapetin dari beta pada waktu itu, B pada titik T, dikurangin learning rate, dikali gradien dari si loss-nya gitu. Kalau di case ini, loss-nya ini adalah gradien dari si negatif log likelihood gitu. Jadi ketika kita bisa dapetin si turunan pertama dari si negatif log likelihood ini, itu kita bisa update si betanya itu dengan gradien tersebut dikali dengan learning rate. Learning rate ini adalah seberapa besar modelnya itu mau belajar dari iterasi tersebut gitu. Dan ini harus kita definisikan di awal gitu. Ini adalah fungsi untuk update gradien kita ya. Terus gimana prosedurnya? Gimana prosedur dari si gradient descent? Oke, kita mulai ya. Pertama, kita tulis dulu. Tadi kan ada rumusnya ya. Y hat sama dengan X transpose kali B. Ini ada kayak gini ya. Nah, tujuan kita kan untuk mencari betanya berapa gitu kan. Koefisiennya tuh berapa. Dan kita pakai si gradient descent. Step pertama, itu kita initialize beta dengan random value. Initialize beta dengan random value.
sebenarnya nggak random ya. Biasanya kita pakai beberapa distribusi untuk initialize si betanya gitu. Yang terkenal itu ada yang namanya Glorot Uniform ya. Glorot Uniform atau yang lain. Nanti teman-teman bisa cek initializer untuk koefisien gitu. Ini step pertama ya. Step kedua. Ketika kita udah initialize si betanya ini, sebenarnya kita bisa calculate si negative log likelihood ini kan. Karena negative log likelihood ini dia punya komponen X atau prediktor dan dia juga punya beta di sini. X, beta. Dan ini ada activation function yaitu sigmoid. Intinya kita bisa calculate si negative log likelihood. Ini jadi loss function kita ya. Ketika kita bisa hitung loss-nya, kita juga bisa hitung derivatifnya ya. Ini kan nanti kita tahu kan derivatifnya tuh fungsinya seperti apa. Terus kita tinggal masukin X sama beta ke dalam fungsi derivatif pertama kita gitu. Itu untuk dapetin apa? Untuk dapetin si slope-nya kan. Jadi yang kedua itu adalah hitung loss-nya kan. Loss-nya itu berarti si negative log likelihood. Terus yang ketiga, kita hitung si turunan pertama ya. Hitung gradiennya. Gradien dari si negative log likelihood. Ketika kita udah dapat gradiennya, kita bisa update si beta. Kita bisa update beta pakai rumus mana? Kita bisa update beta pakai rumus yang ini. Pertamanya emang kita pakai random value, tapi setelahnya kita tune si betanya berdasarkan si gradien dari negative log likelihood kita gitu di sini. Jadi nanti di iterasi pertama kita update betanya, terus di iterasi ini kan iterasi pertama ya. Terus iterasi kedua kita tinggal lakuin nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 2 itu apa? Hitung loss-nya, kita hitung gradiennya, terus kita update beta. Terus di iterasi ketiga, keempat, kelima kita lakuin terus 2, 3, 4 ini sampai data kita habis. Katakanlah kita punya 100.000 data gitu. Ini jumlah data kita tuh 100.000. Berarti kita melakukan iterasi sejumlah 100.000 data gitu. Nah, ini biasanya untuk satu data seperti ini kita panggilnya adalah 1 kali epoch. Biasanya kalau kita mau train suatu model, kita pakainya kayak 50 epoch atau 100 epoch gitu. Tergantung dari jumlah datanya gitu. Kalau misal jumlah datanya itu sedikit, kita bisa pakai epochnya itu tinggi gitu. Tapi kalau misal data kita itu udah banyak, katakanlah 10 juta untuk full datanya, mungkin kita bisa pakainya 10 epoch atau 20 epoch gitu. Jadi dengan cara ini, kita akan melatih modelnya untuk nge-shift gradiennya dari yang tadi itu kita awalnya kayak random, kita dapat M-nya itu pasti gede ya. Kita coba shift supaya M-nya itu 0 gitu. Ini adalah gradient descent, yaitu suatu iteratif proses untuk mencari beta berdasarkan nilai gradien dari loss kita gitu. Dan ini adalah fungsi untuk update betanya. Cukup di sini untuk video kali ini. Kita sudah belajar tentang gradient descent. Selanjutnya kita akan belajar neural network ya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan salam ngoding AI.